Sebuah peristiwa yang sulit dipercaya telah terjadi. Mungkinkah hal seperti ini benar-benar ada? 12 wanita kaya dari kalangan atas yang tinggal di New York menolak untuk kembali ke negara mereka setelah hanya menghabiskan 5 hari di Jakarta. Catherine Hamilton, seorang bankir investasi Wall Street berusia 72 tahun, mencengkeram lengan saya dan berteriak saat ia keluar dari sebuah minimarket di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, pada pukul 11 malam. Saya tidak mau pulang. Saya sama sekali tidak mau kembali ke Amerika. Tahukah Anda, para wanita kelas atas Amerika ini, yang seumur hidupnya tinggal di kawasan elit New York, tanpa pernah kekurangan apapun, mulai meneteskan air mata hanya dalam beberapa jam setelah menginjakkan kaki di Jakarta. Sistem yang mengejutkan yang mereka saksikan di bandara. Keamanan yang memungkinkan seorang wanita 70 tahun pergi sendirian ke minimarket pada tengah malam. Dan biaya medis luar biasa yang mereka alami di rumah sakit. Biaya medis di Amerika itu membunuhmu, kata seorang mantan pengacara berusia 75 tahun dengan suara bergetar. Kata-katanya mengguncang industri medis Amerika sekembalinya ia ke tanah air. Berapa banyak uang sia-sia yang harus dibayar oleh pasien-pasien yang telah dirawat suami saya selama 30 tahun? Sebenarnya apa yang mereka lihat di Jakarta? Mengapa para wanita ini, yang seumur hidupnya percaya bahwa mereka tinggal di negara terkaya dan teraman di dunia, menangis tersedu-sedu dan berkata, "Saya tidak mau kembali ke Amerika." Catatan 5 hari ini mengungkap sisi gelap masyarakat Amerika, menjadi berita utama di The New York Times dan mendorong CNN untuk membuat program khusus. Sekarang, saya akan membagikan kesaksian langsung dari saya, seorang pemandu penerjemah Indonesia yang menemani mereka selama 5 hari yang mengejutkan ini. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai cerita ini dan berlangganan channel kami, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus memperkenalkan kebenaran tentang Indonesia. Halo, nama saya Budi. Selama 15 tahun, saya telah bolak-balik antara New York dan Jakarta sebagai pemandu penerjemah untuk kalangan elit. Saya belajar di UCLA, tinggal di New York selama 10 tahun, dan setiap tahunnya memandu lebih dari 50 grup orang Amerika kaya ke Indonesia. Namun, 5 hari di bulan November tahun lalu menjadi pengalaman paling mengejutkan, paling menyentuh, dan paling membanggakan dalam 15 tahun karier saya. Hari itu adalah Kamis malam, 15 November 2024. Pukul 10 malam di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya menunggu di lobi kedatangan setelah menerima permintaan mendadak. Telepon saya berdering. Itu dari manajer perusahaan travel. "Mas Budi, klien kali ini sangat istimewa. Semuanya adalah 1% teratas dari Upper East Side, New York. Total aset masing-masing minimal 500 miliar rupiah. Usia mereka antara 65 hingga 75 tahun. Mereka terbang dari Singapura, tetapi badai salju di pantai timur Amerika membuat bandara JFK ditutup sehingga mereka dialihkan melalui Jakarta. Tapi ada masalah, jadwal penerbangan lanjutan mengharuskan mereka tinggal di Jakarta minimal 5 hari. Dan saat ini, mereka sangat tidak senang. Ini pertama kalinya dalam hidup mereka terpaksa tinggal di Asia di luar rencana. Tolong berikan pelayanan yang sempurna. Satu kesalahan saja bisa menjadi masalah internasional." Saya menarik napas dalam-dalam. Saya merasa ini akan menjadi pekerjaan tersulit dalam 15 tahun karier saya. Pukul 11.15 malam, gerbang kedatangan terbuka. Saat melihat 12 wanita yang keluar, saya menahan napas. Mereka semua jelas mengenakan pakaian dan aksesoris seharga miliaran rupiah. Tas Hermes Birkin dan Kelly, setelan tweed Chanel, gelang Cartier. Meskipun di bandara, mereka tampak seperti tamu di pesta gala Metropolitan Museum of Art. Namun, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kecemasan. Yang berjalan di depan adalah Catherine Hamilton, 72 tahun, tinggi 170 cm. Rambut peraknya ditata sempurna, mengenakan setelan hitam Chanel. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang mungkin bernilai lebih dari $1 juta. Suaminya adalah mantan wakil presiden Goldman Sachs, dan total asetnya saat ini diperkirakan lebih dari 30 triliun rupiah. Begitu melihat saya, Catherine berkata dengan suara tajam, "Anda pemandunya. Apa Anda benar-benar bisa berbahasa Inggris? Kami sedang dalam situasi terburuk. Tinggal di Jakarta selama 5 hari adalah peristiwa paling sial dalam hidup saya. Cepat bawa kami ke hotel yang layak." Berikutnya adalah Margaret Stevenson,
68 tahun, mantan jaksa federal yang setelah pensiun menjabat sebagai ketua organisasi hak asasi manusia terbesar di Amerika. Dia mengenakan setelan celana Gucci, tas Prada, dengan ekspresi yang jelas tidak senang. Apakah Jakarta aman? Saya dengar kota-kota besar di Asia banyak kejahatannya. Lagi pula, di usia kami, di tempat yang bahasanya tidak kami mengerti dan sistem medisnya tidak kami ketahui. Selama 5 hari, Elizabeth Windsor, 75 tahun, melanjutkan. Dia adalah istri seorang ahli bedah jantung terkenal dan anggota Dewan New York Philharmonic. Mengenakan gaun Dior dan syal Hermes, dia tampak sangat lelah. Jujur saja, kami semua punya masalah kesehatan. Penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Apakah rumah sakit di Jakarta benar-benar bisa dipercaya? Saya ragu standarnya setara dengan Amerika. Beverly Rockefeller, 70 tahun. Kerabat dari keluarga Rockefeller yang terkemuka, menambahkan, lalu bagaimana dengan kebersihannya? Kalau kami keracunan makanan Asia, di usia kami ini bisa berakibat fatal. Anggota lainnya juga silih berganti, menyuarakan kecemasan dan keluhan mereka. Di wajah mereka semua tertulis ketidaksukaan dan ketakutan yang jelas. Mengapa kami harus tinggal di wilayah terbelakang seperti Asia? Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan setenang dan seprofesional mungkin, mohon jangan khawatir. Jakarta adalah salah satu kota teraman, terbersih, dengan standar medis tertinggi di dunia. Mungkin jauh lebih aman dan nyaman daripada New York. Namun, mata mereka seolah berkata, tidak mungkin. Catherine mencibir. Lebih aman dari New York? New York adalah pusat dunia. Tidak mungkin kota Asia bisa melampauinya. Saat itu saya berpikir, suatu saat nanti, pandangan duniamu akan hancur total. Dan kau tidak akan pernah bisa melihat Amerika dengan cara yang sama lagi. Dan memang, itulah yang terjadi. Saat mengambil bagasi dan melewati bea cukai menuju lobi kedatangan, keluhan mereka terus berlanjut. Ini benar-benar bandara internasional? Apa toiletnya bersih? Cepatlah, aku ingin ke hotel. Perjalanan ini mimpi buruk. Namun, saat mereka mampir ke toilet, keretakan pertama mulai muncul. 5 menit kemudian, Elizabeth keluar dengan ekspresi tidak percaya. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ini benar-benar toilet umum di bandara? Anggota lain keluar satu persatu dari toilet. Semuanya tercengang. Margaret berkata dengan suara bergetar. Dudukan toiletnya hangat. Tutupnya terbuka otomatis. Jet washernya berfungsi sempurna. Bahkan ada suara air untuk privasi. Kualitas tisu toiletnya setara hotel mewah. Dan yang terpenting, ini lebih bersih dari hotel. Beverly menambahkan, toilet di bandara JFK kotor. Bau, lantainya basah, dan tisu toiletnya sering habis. Tapi di sini, Catherine berkata dengan suara pelan, ini, Bandara Asia, saya tersenyum. Ini baru permulaan. Kami menuju ke tempat taksi. Saya sengaja memesan taksi reguler, bukan mobil sewaan mewah. Saya ingin mereka merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Sebuah sedan hitam Toyota dari Silverbird tiba. Sopirnya, seorang pria berusia hampir 70 tahun, turun dan membungkuk sedikit dengan sopan. Dia mengenakan seragam biru tua yang rapi dan sarung tangan putih. Dan yang mengejutkan, meskipun tidak sempurna, dia menyapa dalam bahasa Inggris. Good evening, ladies. Welcome to Jakarta. Sopir itu dengan hati-hati memasukkan koper satu persatu ke bagasi, membuka pintu belakang, dan memastikan setiap orang masuk dengan nyaman. Begitu masuk ke dalam mobil, mereka semua terdiam. Interior mobil itu sangat bersih, seperti mobil baru. Joknya dilapisi sarung putih bersih. Tidak ada setitik sampah pun di lantai, dan tercium aroma wangi yang lembut. Rasanya seperti duduk di lobi hotel mewah. Margaret berbisik kepada saya. Taksi di New York bau, kotor, joknya sobek, dan sopirnya kasar. Ini apa? Yang lebih mengejutkan adalah perlakuan sopir. Setiap kali berhenti di lampu merah, dia melihat kami melalui kaca spion, dan bertanya dalam bahasa Inggris, AC okay, music needed, window open. Dia juga menjelaskan rute dari bandara ke SCBD dengan bahasa Inggris sederhana. We use toll road. About 40 minutes. You see beautiful city lights. Seorang sopir Indonesia berusia 70 tahun, begitu perhatian dan berusaha keras berbicara bahasa Inggris. Pemandangan ini membuat ke-12 wanita itu kehilangan kata-kata. Mobil memasuki jalan tol. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta terbentang. Jalan yang terawat sempurna.
Cahaya dari gedung-gedung pencakar langit yang tak berujung, papan-papan neon yang tertata rapi. Dan yang terpenting, meskipun sudah lewat jam 11 malam, kota ini terang benderang dan penuh kehidupan. Beverly berkata dengan suara gemetar, "Ini, kota Asia? Ini lebih indah dari Manhattan." Elizabeth menempelkan wajahnya ke jendela. "Lihat itu, ada wanita berjalan sendirian, malam-malam begini, sambil melihat ponsel. Dan dia sama sekali tidak terlihat takut. Memang benar, di jalanan ada banyak wanita muda berjalan sendirian. Siswi SMA keluar dari minimarket. Wanita karir bersetelan yang sepertinya baru pulang kerja. Tidak ada yang waspada melihat sekeliling. Tidak ada yang terburu-buru." Margaret berkata dengan bingung. "Di New York, wanita berjalan sendirian jam segini sama saja bunuh diri. Putri saya tidak pernah saya izinkan keluar sendirian setelah jam 8 malam." Catherine, sambil terus menatap keluar jendela, berkata dengan suara pelan, "Apakah kita telah salah menilai selama ini?" Pukul 11.50 malam, kami tiba di hotel di SCBD. Saat kami hendak turun, sopir turun lebih dulu dan membantu setiap orang dengan memegang tangan mereka agar turun dengan aman. Sopir berusia 70 tahun memegang tangan penumpang berusia 70 tahun, memperlakukannya dengan lembut seolah-olah seorang putri. Dia menurunkan koper satu persatu dengan hati-hati dan membawanya ke lobi hotel. Saat saya hendak membayar, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Argoternya menunjukkan Rp180.000, sekitar $12. Elizabeth berseru, "Dari bandara ke Manhattan dengan taksi minimal $70, dan itu dengan kebersihan 1/10-nya, dan pelayanan 1/10 dari ini." Sopir itu membungkuk sopan dan berkata dalam bahasa Inggris, "Enjoy your stay in Jakarta. Safe trip tomorrow." Dan dia terus mengawasi kami sampai kami benar-benar masuk ke dalam hotel. Setelah mobilnya menghilang, Catherine bergumam, "Sopir itu sepertinya lebih tua dari kita, kan? Tapi lihat cara kerjanya, kebanggaannya." Sopir taksi di New York kasar, berteriak, dan menuntut tip. Apa yang berbeda? Kami memasuki lobi Hotel Indonesia, Kempinski. Seorang doorman membungkuk dalam-dalam dan menyambut kami dengan bahasa Inggris yang sempurna. "Good evening, ladies. Welcome to the Hotel Indonesia. Selamat beristirahat." Lobi itu indah, bersih, dan tenang. Meskipun sudah hampir tengah malam, semua staf tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kejutan lain menunggu di resepsionis. Staf yang menangani check-in adalah seorang wanita berusia akhir 40-an. Dia melayani dengan bahasa Inggris yang sempurna dan perhatian yang luar biasa. "Para ibu, selamat datang. Kami tahu perjalanan Anda panjang dan melelahkan. Mengingat rentang usia dan kondisi kesehatan Anda, kami telah melakukan beberapa penyesuaian khusus. Pertama, semua kamar telah kami siapkan di lantai rendah, dekat dengan lift, untuk memudahkan evakuasi darurat. Kami juga telah memasang pegangan pengaman tambahan di kamar mandi. Di setiap kamar, kami sediakan alat pengukur tekanan darah dan termometer. Kami juga telah menempatkan daftar kontak darurat berbahasa Inggris, informasi rumah sakit terdekat, dan lokasi apotek di kamar Anda. Untuk sarapan, kami bisa menyediakan pilihan rendah garam dan rendah gula, baik untuk menu Indonesia maupun Barat. Silakan beritahu kami jika ada permintaan khusus." Beverly bertanya dengan suara bergetar. "Bagaimana Anda tahu tentang usia dan kondisi kesehatan kami?" Staf itu tersenyum ramah. "Kami melihat rentang usia dari informasi pemesanan, dan kami menyiapkan fasilitas yang umumnya dibutuhkan oleh tamu lansia. Ini adalah dasar dari keramah tamahan kami." Margaret berkata dengan bingung, "Bahkan di hotel bintang 5 di New York, aku tidak pernah menerima perhatian seperti ini." Kami diantar ke kamar. Saya menemani Catherine ke kamarnya. Begitu pintu terbuka, Catherine berhenti. Kamarnya sangat bersih, dengan pencahayaan yang menenangkan, dan pemandangan malam SCBD dari jendela. Tapi yang membuat Catherine terharu adalah perhatian pada detail-detail kecil. Ketinggian tempat tidur diatur, agar lansia mudah untuk bangun. Tidak ada undakan yang bisa membuat tersandung di jalur menuju kamar mandi. Di kamar mandi, pegangan pengaman terpasang di posisi yang sempurna. Toiletnya dilengkapi dengan jet washer modern. Di bak mandi ada alas anti-slip. Di telepon kamar, ada label besar bertuliskan emergency contacts dalam bahasa Inggris. Dan di atas meja, ada panduan untuk tamu senior berbahasa Inggris. Isinya sangat rinci, rumah sakit, apotek, kontak darurat, rute jalan kaki yang aman, dan restoran yang ramah lansia.
Catherine duduk di tempat tidur, melihat sekeliling, dan tiba-tiba mulai menangis. Kenapa? Kenapa begitu baik? Saya bertanya dengan lembut. Catherine, sambil menyeka air matanya berkata, total asetku lebih dari 30 triliun rupiah. Aku sudah sering menginap di hotel termewah di New York. Tapi tidak ada yang peduli dengan usiaku. Tidak ada yang memikirkan kemungkinan aku bisa jatuh. Tidak ada yang membayangkan aku mungkin akan kesulitan dalam keadaan darurat. Tapi di sini, bahkan sebelum aku membayar, mereka sudah benar-benar mengkhawatirkanku. Apa ini? Malam itu, ponsel saya tidak berhenti berdering. Satu persatu dari 12 wanita itu menelepon. Kamarnya luar biasa. Toiletnya tidak bisa dipercaya. Pegangan di kamar mandi posisinya sempurna. Tempat tidurnya sangat nyaman untuk bangun. Aku melihat keluar jendela, dan ada wanita berjalan sendirian. Padahal sudah tengah malam, dan pada pukul 12.30 pagi, Catherine menelepon. Budi, maaf mengganggu selarut ini, tapi aku harus menceritakan ini padamu. Suaranya bergetar. Aku sedang melihat keluar jendela kamarku sekarang. Sudah lewat tengah malam, tapi masih ada orang di jalan. Seorang wanita masuk ke minimarket sendirian. Gadis-gadis remaja berjalan sambil memakai earphone, tanpa waspada sedikit pun. Di New York, mustahil seorang wanita keluar sendirian jam segini. Cucu perempuanku berusia 20 tahun, tapi aku tidak pernah mengizinkannya keluar sendirian setelah jam 8 malam. Harus dengan taksi dari pintu ke pintu, kalau tidak berbahaya. Tapi di sini, bahkan wanita berusia 70 hona pun berjalan sendirian. Ada yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Tidak ada yang takut, tidak ada yang terburu-buru. Lalu dia mulai menangis. Sebenarnya apa yang telah kami, orang Amerika, hilangkan? Seharusnya kami negara terkaya di dunia kan? Tapi kenapa di usia 70 tahun? Kami bahkan tidak bisa berjalan-jalan dengan bebas di malam hari. Kami punya banyak uang, tapi kami tidak bisa membeli keamanan. Kami tidak bisa membeli kebebasan. Kami tidak bisa membeli rasa aman ini, ya? Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya mendengarkan suaranya yang menangis di seberang telepon. Dan saat itu, saya yakin, dalam 5 hari ini, hidup mereka akan berubah total. Dan ini akan menimbulkan gelombang besar di masyarakat Amerika. Keesokan paginya pukul 7. Janji bertemu adalah pukul 9, tapi pukul 7 pagi semua orang sudah menelepon saya. Kami sudah bangun. Kami ingin segera melihat Jakarta. Ayo kita berangkat sekarang. Wajah mereka yang semalam penuh kecemasan dan keluhan telah hilang sama sekali, digantikan oleh mata yang penuh antisipasi dan kegembiraan. Kami sarapan di restoran hotel. Bufetnya menyajikan makanan Indonesia dan Barat dan isinya membuat semua orang terkesan. Yang paling mengejutkan adalah setiap hidangan diberi penjelasan rinci dalam bahasa Inggris. Gado-gado ini kaya akan serat dan protein nabati, baik untuk pencernaan. Ikan bakar ini kaya akan omega-3, sangat baik untuk kesehatan jantung. Jamu kunyit asam ini adalah anti-inflamasi alami dan meningkatkan imunitas. Selain itu, seorang staf dengan kualifikasi ahli gizi berkeliling dan siap memberikan konsultasi pribadi. Elizabeth, istri ahli bedah jantung, bertanya. Suami saya seorang ahli bedah jantung, dan saya cukup tahu tentang medis. Tapi makanan ini sempurna. Rendah kalori, rendah garam, tinggi omega-3. Jauh lebih baik daripada makanan rumah sakit di Amerika. Sarapan di hotel New York isinya bacon, sosis, pancake, sirup, semuanya tinggi kalori dan tidak sehat. Tapi di sini, semua pilihannya menyehatkan. Margaret menambahkan, dan enak. Aku pikir makanan sehat itu hambar, tapi ini luar biasa. Setelah sarapan, saya menjelaskan rencana hari ini. Hari ini kita akan mencoba transportasi umum Jakarta. Kita akan berkeliling dengan MRT. Seketika, wajah semua orang menegang. Catherine berkata, MRT? Kami, yang seumur hidup bepergian dengan mobil dan sopir pribadi? Saya tersenyum. Untuk mengenal wajah asli Jakarta, penting untuk merasakan transportasi yang digunakan warganya setiap hari. Silakan coba MRT Jakarta yang dikagumi dunia. Meskipun enggan, mereka semua setuju. Kami tiba di pintu masuk stasiun MRT Bundaran Hi. Saat melihat tangga, Beverly yang lututnya bermasalah tampak khawatir. Namun, dia segera melihat petunjuk lift. Eskalator juga tersedia lengkap. Seorang petugas stasiun melihat kami dan segera mendekat. Dia seorang pria berusia 50. Are you tourists? The elevator is over there. Let me show you.
Dia mengantar kami ke lift, menanyakan tujuan kami, dan menjelaskan dengan sabar peron mana yang harus kami tuju dengan bahasa Inggris sederhana. Margaret berkata kepada saya dengan tatapan kosong, di stasiun subway New York, tidak akan ada petugas yang proaktif menolong turis asing. Saat kami turun ke peron dengan lift, semua orang terdiam. Bagian dalam stasiun sangat bersih. Lantainya berkilau, dindingnya bersih, dan tidak ada satu pun sampah. Penerangannya juga terang. Suasananya lebih mirip pusat perbelanjaan daripada stasiun bawah tanah. Elizabeth berkata dengan gemetar, subway New York gelap, kotor, bau, dindingnya penuh coretan, dan ada tunawisma tidur di sana-sini. Tapi di sini, pemandangan yang lebih menakjubkan, terhampar di peron. Meskipun jam sibuk dan ramai, semua orang mengantre dengan tertib dalam dua baris, mengikuti tanda posisi antrean yang tergambar di lantai. Beverly berkata dengan ekspresi, tidak percaya, tidak mungkin. Tidak ada yang saling mendorong. Tidak ada yang mencoba menyerobot. Kereta tiba. Saat pintu terbuka, orang-orang secara alami terbelah kedua sisi, membuat jalan bagi penumpang yang turun. Baru setelah semua orang turun, penumpang mulai naik. Margaret mencengkeram lengan saya dan berkata, luar biasa, di subway New York. Begitu pintu terbuka, semua orang berebut masuk. Ketertiban macam apa ini? Saat kami hendak naik, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Para pemuda yang melihat rombongan lansia kami mulai menawarkan tempat duduk mereka satu persatu. Seorang pria berusia 20-an berdiri dengan gerakan alami dan mempersilakan Catherine duduk. Please, sit down. Catherine terkejut dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di stasiun berikutnya, seorang pria tua yang menggunakan tongkat naik. Seketika itu juga, seorang remaja laki-laki yang duduk langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya. Bukan karena dipaksa, tapi seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Elizabeth, dengan mata berkaca-kaca, berkata kepada saya, aku sudah hidup 70 tahun di New York. Aku sudah naik subway ribuan kali. Tapi aku tidak pernah sekalipun melihat anak muda memberikan tempat duduknya kepada orang tua. Di dalam kereta juga penuh kejutan. Meskipun ramai karena jam sibuk, suasananya tenang. Tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Tidak ada yang menelepon. Sebagian besar orang diam-diam melihat ponsel atau membaca buku. Dan yang terpenting, kereta itu sangat bersih. Tidak ada sampah di lantai, kursinya bersih, dan pegangannya berkilau. Tidak ada coretan atau kerusakan sama sekali. Beverly berbisik. Subway New York berisik, kotor, kursinya sobek, lantainya penuh sampah. Kadang-kadang bahkan ada tikus. Tapi ini seperti gerbong baru. Kami tiba di stasiun Istora Mandiri. Untuk naik ke permukaan, kami menggunakan lift lagi. Di depan lift, seorang wanita muda melihat kami dan membiarkan kami masuk lebih dulu. After you, katanya dalam bahasa Inggris. Margaret bergumam. Di Amerika, anak muda akan berebut masuk dan orang tua disuruh menunggu. Pendidikan macam apa yang diterima orang-orang di negara ini? Kami keluar ke jalanan di kawasan SCBD. Pukul 9 pagi di hari kerja, jalanan ramai dengan orang-orang yang berangkat kerja dan berbelanja. Dan mereka semua terdiam. Di berbagai sudut jalan, banyak wanita lansia, mungkin berusia 70-an atau 80-an, berjalan dengan energik. Semuanya mengenakan pakaian yang rapi, postur tubuh tegap, dan wajah penuh percaya diri. Catherine menatap seorang wanita lansia. Wanita itu sepertinya berusia hampir 80 tahun. Tetapi dia mengenakan blus pink pucat dan rok hitam, membawa tas tangan, dan berjalan dengan anggun dengan punggung tegak. Catherine berkata dengan suara bergetar, lihat wanita itu. Dia seumuran kita atau bahkan lebih tua. Tapi lihat kepercayaan dirinya, posturnya, keanggunannya. Dan yang terpenting, dia berjalan sendirian di kota, tanpa rasa takut sedikit pun. Di New York, di usia kita tidak berani keluar sendirian. Harus selalu ditemani seseorang atau naik mobil dari pintu ke pintu. Elizabeth menunjuk wanita lansia lain. Wanita di sana juga, di sana juga, di sana juga. Semuanya berjalan dengan gagah sendirian. Berbelanja, masuk ke kafe. Tidak ada yang mengincar mereka. Tidak ada yang meremehkan mereka. Beverly menangis. Inikah kebebasan sejati? Kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang di New York. Saat kami melanjutkan berjalan, kami menunggu di persimpangan. Seorang penyandang tunanetra dengan tongkat putih muncul.
Dia tampak seperti pria berusia 70-an. Ketika lampu hijau, seorang karyawan kantoran secara alami mendekat dan menawarkan lengannya. Pria tunanetra itu memegang lengannya dengan terbiasa, dan mereka berdua menyeberang dengan aman. Sesampainya di seberang, karyawan itu membungkuk sedikit dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Margaret menatap dengan bingung. Itu tadi, tidak ada yang menyuruhnya. Dia menolong secara alami, sebagai hal yang wajar. Saya menjelaskan, di Indonesia, menolong orang yang kesulitan bukanlah hal yang istimewa, tetapi dianggap sebagai kewajiban. Kami menyebutnya gotong royong, Elizabeth berkata sambil menangis. Di New York, semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak ada yang mau menolong orang lain. Mereka dingin dan tidak mau terlibat. Pukul 10 pagi, kami masuk ke sebuah gerai kosmetik kelas atas di Plaza Indonesia. Interiornya indah, seperti museum. Seorang pramuniaga wanita berusia akhir 50-an menyambut kami dengan bahasa Inggris yang sempurna. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Catherine berkata, kami berusia 70-an. Kulit kami mungkin sudah terlambat. Tapi adakah yang bisa Anda rekomendasikan? Pramuniaga itu tersenyum hangat. Tidak ada kata terlambat, Ibu. Kulit usia 70-an memiliki keindahannya sendiri. Izinkan saya membantu Anda memaksimalkan keindahan itu. Selama 30 menit, dia dengan sabar menganalisis kulit setiap orang. Mengukur kadar air dengan kaca pembesar, memeriksa jenis kulit. Dan yang mengejutkan, dia sama sekali tidak memaksa kami membeli produk mahal. Sebaliknya, dia berkata, untuk kulit Ibu, produk kelas menengah ini yang paling cocok. Produk mahal belum tentu yang terbaik. Yang penting adalah kecocokannya dengan kulit Ibu. Dia juga dengan sabar, mengajarkan cara merawat kulit usia 70-an. Pagi hari gunakan ini, malam hari gunakan ini, seminggu sekali gunakan ini, tabir surya wajib setiap hari. Elizabeth berkata dengan haru. Di department store New York, pramuniaga selalu merekomendasikan produk termahal, bukan untuk kepentingan pelanggan, tapi untuk komisi mereka. Tapi di sini, dia benar-benar memikirkan kami. Pramuniaga itu berkata di akhir, Ibu, kecantikan tidak mengenal usia. Yang penting adalah merawat diri sendiri. Usia 70-an memiliki sinarnya sendiri. Tolong, banggalah pada diri Anda. Catherine mulai menangis. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku. Di New York, wanita usia 70-an itu invisible, tidak terlihat. Tidak ada yang melihat kami. Tidak ada yang mengakui kecantikan kami. Tapi di sini, mereka tulus ingin membuat kami, wanita 70-an, menjadi cantik. Saya telah memesan tempat di sebuah restoran fine dining Indonesia. Saat kami masuk, seorang manajer wanita, mungkin berusia 70 setan, menyambut kami dengan kebaya. Punggungnya tegak, senyumnya tenang, gerak-geriknya sempurna. Catherine berbisik kepada saya. Wanita itu, dia lebih tua dari kita kan? Tapi lihat kecantikannya, martabatnya, penampilannya yang berwibawa. Apa yang salah dengan kita selama ini? Saat diantar ke ruang privat, sang manajer dengan sabar menanyakan kondisi kesehatan setiap orang. Apakah ada alergi? Apakah ada pantangan makanan? Beverly, yang menderita diabetes, berkata dengan ragu. Saya penderita diabetes, jadi harus mengurangi gula. Sang manajer tersenyum ramah. Baik, Ibu. Akan saya sampaikan pada koki untuk menyiapkan menu khusus rendah gula untuk Ibu. Tidak ada biaya tambahan sama sekali. Margaret, yang hipertensi, berkata, saya harus mengurangi garam. Baik, Ibu. Kami akan siapkan hidangan rendah garam yang menonjolkan kekayaan rasa dari bumbu dan kaldu alami. Elizabeth, dengan penyakit jantung, melanjutkan. Saya ada masalah jantung, jadi harus mengurangi lemak. Baik, Ibu. Kami akan siapkan menu yang didominasi hidangan kukus dan rendah lemak untuk Ibu. Semua orang terkejut. Mereka menanggapi permintaan khusus tanpa menunjukkan wajah tidak senang, tanpa biaya tambahan, dan bahkan tampak senang melakukannya. 20 menit kemudian, hidangan disajikan. Kami semua terdiam. Setiap hidangan ditata dengan indah seperti karya seni. Dihiasi bunga musiman. Wadahnya berbeda satu sama lain, dan semuanya serasi. Makanan untuk diabetes Beverly, makanan rendah garam Margaret, dan makanan rendah lemak Elizabeth tidak terlihat seperti makanan pantangan, tetapi sama indahnya dan menggugah selera seperti hidangan lainnya. Elizabeth mengambil sumpit dengan tangan gemetar, menyantap satu suap, dan air matanya mengalir. Ini. Anggota lain mulai makan.
dan semuanya mulai menangis. Beverly berkata sambil menangis, "Sudah 10 tahun sejak aku didiagnosis diabetes, makan menjadi siksaan. Makanan diabetes di Amerika hambar, seperti sedang dihukum. Tapi ini, begitu lezat dan indah. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini saat makan." Margaret juga menangis. "Makanan rendah garamku juga. Rasanya tetap kaya. Rasa kaldu yang dalam, rasa asli dari bahannya. Makanan yang begitu memuaskan." Setelah makan, sang manajer muncul kembali dan memberikan bungkusan kecil kepada setiap orang. "Ini kue tradisional, sebagai pencuci mulut. Untuk ibu yang diabetes, kami siapkan yang khusus tanpa gula." Beverly membuka bungkusannya dengan gemetar. Di dalamnya ada kue yang indah, dibuat tanpa gula tapi tetap begitu cantik. Beverly berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada sang manajer. "Terima kasih, terima kasih. Anda telah memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai orang sakit, tetapi sebagai seorang wanita." Sang manajer tersenyum lembut. "Setiap tamu adalah istimewa. Baik memiliki penyakit atau tidak, setiap individu berhak menerima keramah-tamahan terbaik." Pukul 3 sore, saat kami sedang berjalan-jalan, sebuah insiden terjadi. Elizabeth tersandung undakan di trotoar dan jatuh. Usianya 75 tahun, lututnya terbentur keras, dan dia tidak bisa berdiri. Saya panik dan menelepon 119. Operator merespons dengan bahasa Inggris yang sempurna, memastikan lokasi yang akurat, dan mengatakan akan segera mengirim ambulans. Orang-orang di sekitar segera berkumpul. Seorang pria berusia 50-an melepas jaketnya dan meletakkannya di bawah kepala Elizabeth. Seorang wanita berusia 30-an menawarkan botol air mineral yang dibawanya. Seorang wanita berusia 70-an memegang tangannya dengan lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Tenang ya," untuk menenangkannya. Tidak ada yang mengambil foto dengan ponsel. Tidak ada yang menunjukkan wajah kesal. Semua orang benar-benar khawatir. Catherine berkata kepada saya, "Di New York, tidak ada yang akan menolong. Semua orang hanya akan merekam dengan ponsel dan mengunggahnya ke media sosial. Tapi di sini, 5 menit kemudian, ambulans tiba. 3 petugas medis bekerja dengan tim yang sempurna. 1 orang memeriksa kondisi Elizabeth, 1 orang mengukur tanda-tanda vital, dan 1 lagi menjelaskan situasi kepada kami dalam bahasa Inggris. Lututnya terbentur keras. Ada kemungkinan patah tulang. Perlu pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Cara mereka mengangkat Elizabeth ke tandu sangat hati-hati. "Apakah sakit, Bu? Bagian mana yang paling sakit? Kami akan gerakkan sedikit sekarang. Jika sakit, tolong segera beritahu kami." Perhatian terhadap lansia terlihat dalam setiap gerakan mereka. Bagian dalam ambulans juga dilengkapi dengan peralatan medis canggih. Margaret berkata kepada saya, "Ambulans di New York tua, kotor, dan peralatannya tidak memadai. Tapi ini fasilitasnya setara rumah sakit modern." Kami tiba di rumah sakit dalam 18 menit sejak panggilan. Itu adalah UGD Rumah Sakit Pondok Indah. Di pintu masuk rumah sakit, kejutan lain menunggu. Ada loket khusus untuk pasien internasional. Staf yang fasih berbahasa Inggris sudah menunggu. "Bisa tolong jelaskan cederanya? Apakah Anda punya asuransi?" "Asuransi dari Amerika juga bisa kami proses." Semua prosedur berjalan sangat lancar. Dokumennya minimal dan sudah terdigitalisasi. 10 menit kemudian, kami sudah diantar ke ruang pemeriksaan. Di ruang periksa, seorang ahli bedah ortopedi berusia 40-an sudah menunggu. Yang mengejutkan, dia berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. "Halo, saya Dr. Hartono, spesialis ortopedi. Saya pernah mengikuti fellowship di Harvard. Jangan khawatir. Kami akan memberikan perawatan terbaik. Röntgen, MRI, semua tes selesai dalam waktu 30 menit. Dan hasilnya langsung keluar. Syukurlah tidak ada patah tulang, hanya memar di lutut dan terkilir ringan. Akan pulih dalam waktu sekitar 2 minggu. Setelah perawatan selesai, kami menuju ke kasir. Dan semua orang terdiam. Ambulans, konsultasi, röntgen, MRI, resep obat. Totalnya 6 juta rupiah. Sekitar $380. Catherine berkata dengan suara gemetar. "Tidak mungkin. Di New York, biaya ambulans saja $3.000. Biaya rumah sakit minimal $10.000. Totalnya bisa $13.000. Tapi di sini, hanya $380. Margaret bertanya kepada petugas kasir, "Apakah ini benar-benar biaya totalnya? Tidak ada biaya tambahan karena kami orang asing?"
Petugas kasir tersenyum ramah. Betul, Bu. Ini totalnya. Di Indonesia, baik warga negara asing maupun warga lokal dikenakan biaya yang sama. Tidak ada diskriminasi. Elizabeth mulai menangis. Suami saya telah bekerja sebagai ahli bedah jantung selama 40 tahun. Di rumah sakitnya, pasien ditagih puluhan ribu dolar. Perusahaan asuransi, pasien, semua menderita. Tapi kami pikir itu benar. Tapi di sini, dengan hanya 380 dolar, kami bisa mendapatkan perawatan terbaik. Apa yang telah kami, orang Amerika, lakukan selama ini. Saat meninggalkan rumah sakit, semua orang diam. Lalu Catherine berkata, "Aku tidak mau kembali ke Amerika. Aku ingin tinggal di sini. Di sini, kita diperlakukan sebagai manusia. Bahkan di usia tua, kita bisa hidup dengan martabat." 11 wanita lainnya mengangguk setuju. Hari ketiga, keempat, dan kelima, kejutan dan haru terus berlanjut. Kenyamanan minimarket, keamanan 24 jam, keramahan stafnya, keindahan taman kota, pemandangan para lansia yang berolahraga dengan energik, dan yang terpenting, sosok wanita-wanita berusia di atas 80 tahun yang hidup dengan percaya diri dan anggun, tanpa bantuan siapapun. Pada malam hari kelima, malam sebelum kepulangan, Catherine datang ke kamar saya. "Budi, ada yang ingin saya bicarakan." Dia duduk dengan ekspresi serius. "Kami ber-12 sudah berdiskusi. Saat kembali ke Amerika, kami akan mempublikasikan semua pengalaman ini. Kami akan berbicara dengan media. Kami akan berbicara dengan politisi. Kami akan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Amerika. Kami diajarkan bahwa Amerika adalah negara terkaya di dunia. Tapi itu bohong. Kekayaan sejati bukanlah uang. Keamanan, kebebasan, martabat, dan perlakuan manusiawi. Itulah kekayaan sejati. Indonesia memilikinya. Amerika tidak. Rakyat Amerika harus tahu kebenaran ini." Keesokan paginya kami menuju Bandara Soekarno-Hatta. Semua orang menangis, tidak mau pulang. Pasti akan kembali lagi. Ini adalah rumah kedua saya. Catherine berkata untuk terakhir kalinya, "Budi, berjanjilah. Kami pasti akan kembali. Dan kami akan membawa lebih banyak orang Amerika. Kami akan membuat lebih banyak orang merasakan kebenaran ini." Pesawat lepas landas. Dari jendela mereka semua menatap kota Jakarta sampai tak terlihat lagi. Sehari setelah tiba di New York, Catherine mengadakan konferensi pers. The New York Times, CNN, NBC, semua media besar hadir. Selama 72 tahun, saya percaya Amerika adalah yang terbaik di dunia. Tapi setelah 5 hari di Jakarta, keyakinan itu hancur total. Di Amerika, seorang wanita 70 tahun tidak bisa keluar sendirian di malam hari. Tapi di Jakarta, seorang wanita 80 tahun bisa mengajak anjingnya jalan-jalan sendirian pada tengah malam. Di Amerika, ambulans dan rumah sakit menagih lebih dari 10.000 dolar. Tapi di Jakarta, dengan 380 dolar, Anda mendapatkan perawatan terbaik. Di Amerika, lansia dianggap sebagai beban. Tapi di Jakarta, lansia sangat dihormati. Kita, rakyat Amerika, telah dibohongi oleh negara kita sendiri. Apa itu negara maju yang sebenarnya? Jakarta telah menunjukkannya kepada kami. Konferensi pers itu mengejutkan seluruh Amerika. Keesokan harinya, halaman depan The New York Times menulis, "Kekayaan Amerika hanyalah ilusi. Kemakmuran sejati ada di Jakarta." Margaret bersaksi di depan Komite Kehakiman Senat. "Selama 40 tahun saya membela sistem peradilan Amerika. Tapi sekarang saya malu. Dibandingkan dengan sistem sosial di Indonesia, Amerika adalah negara gagal." Elizabeth bersaksi di depan Komite Reformasi Kesehatan. "Suami saya seorang ahli bedah jantung. Dia menagih puluhan ribu dolar kepada pasiennya. Dia pikir itu benar. Tapi setelah melihat sistem medis di Indonesia, kami sadar kami salah." Kesaksian ini memicu perdebatan reformasi sistem kesehatan di seluruh negeri. 3 bulan kemudian, Senat Amerika memutuskan untuk mengirim delegasi untuk mempelajari sistem sosial Indonesia. Pemerintah kota New York mengirim delegasi kepolisian ke Jakarta untuk mempelajari sistem keamanannya. 1 tahun kemudian, Catherine dan 11 wanita lainnya kembali mengunjungi Jakarta bersama keluarga mereka. Kali ini untuk 2 minggu. Dan mereka berkata, "Inilah rumah kedua kami. Kami ingin menghabiskan sisa hidup kami di sini." Kisah ini masih terus diceritakan di Amerika. Kisah 5 hari yang mengubah pandangan hidup 12 wanita kaya New York di Jakarta. Cerita hari ini sampai di sini. 5 hari mengejutkan yang dialami para wanita kelas atas New York di Jakarta.
dan dampaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Amerika. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk tokoh-tokoh dalam cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon berikan suka dan berlangganan channel kami. Terima kasih telah menonton.